Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku ada kayak sisa black tea ini masih baru. Jadi aku mau bikin milk tea sekalian habisin bungkus ini guys. Nah, hari ini aku nyiapin 3 macam cara. Kan cara bikin milk tea ada banyak ya. Aku hari ini mau nyoba dengan 3 cara, yaitu yang pertama aku mau pakai cold brew ya bilangnya. Kayaknya dimasukkan ke ya apa, susu yang dingin, terus kayak ditinggal di taruh kulkas selama 10 sampai 15 jam. Jadi ini butuh waktu yang cukup banyak. Terus yang kedua, aku mau coba dengan pakai cara masala chai ya. Atau biasanya kalau teman-teman tahu milk tea yang biasanya diminum di daerah India, Sri Lanka, Bangladesh dan sekitarnya seperti itulah. Yang ya apa yang ngomongnya? Paling direbus-rebus. Kalau teman-teman suka milk tea, biasanya tahunya tuh yang banyak rempah-rempahnya ya, milk tea sama rempah-rempah dicampur seperti itu. Terus ketiga, ini yang mungkin paling normal ya, aku pakai cara royal milk tea atau bisa dibilang milk tea versi Jepang gitu. Oke, ini persiapan bahan-bahannya. Nanti aku jelasin bahan-bahannya ini apa aja sambil aku bikin kayak gitu ya guys ya. Oke, untuk pertama aku mau bikin yang cara cold brew. Karena aku mau bikinnya agak banyakan, ini kan 100 gram aku mau habisin gitu loh. Jadi yang cold brew aku mau bikin 40 gram 40 gram milk tea, mau pakai daun 40 gram kayak gini. Pertama aku mau masukin gula dulu ini karena udah bersih. Mau nakar gula ya guys ya. Oke, karena di rumahku aku nggak pakai gula putih biasa, jadi aku pakai stevia yang sekarang lagi apa namanya, terkenal sehat gitu ya guys ya. Ini bisa dibilang itu tanaman sebenarnya, jadi nggak ada namanya sugar atau campuran lainnya. Tapi seperti yang ditulis, kemanisannya itu sampai berapa kali lipatnya gula gitu loh guys. Sedangkan kalori sama sugarnya tuh nggak ada. Jadi aku pakai ini karena aku mau bikin milk tea sebanyak 40 gram, jadi masukinnya harus juga cukup banyak. Untuk sugarnya aku mau masukin 80 gram ya guys ya. Nah, kalau 80 gram kayak gini kan kesuwen, jadi langsung ini ya guys, pakai cara cepet-cepet, pali-pali kayak Korea loh. Nah, lain lah bawaan terus enak ya. Oke, saat ini aja. Debu nih guys, apa-apa kan saya tak siap no ya. Untuk gulanya udah siap. Sekarang ini wadah untuk aku apa namanya, cold brew. Seperti yang tadi aku bilang, aku mau masukin teh sebanyak 40 gram di sini guys. 40 gram. Oke, ini 40 gram ya guys ya. Lalu sebelum dimasukin susu, kita harus kasih air panas dulu guys. Soalnya kalau misalnya kita langsung kasih susu dingin itu tehnya itu nggak bisa kayak mengeluarkan cairannya kayak gitu loh. Jadi kita harus apa namanya, kasih air panas dulu, baru kita campur dengan susu agar bisa mengeluarkan rasa-rasanya itu guys. Oke, sekarang aku mau nyalain potku. Aku setting 95 derajat ya. Boleh lah. Tambahin air.
Nih. Oke, karena ini pot listrik, nah tinggal dinyalakan, kita tinggal menunggu saja guys. Oh iya, dia aku lupa jelasin, ini tehnya brand Tizen ya ngomongnya. Ini teh dari Sri Lanka guys, tapi nggak tahu Sri Lanka bagian mana, kayaknya ini campuran gitu guys. Ini biasanya sering dipakai di kafe-kafe juga sih. Oke. Nah, airnya kurang ya guys ya, mohon maklumi ya. Nah, kalau udah ke suhu settingan yang kita mau, ini dia bunyi itu pipit sudah, nah, seperti itu. Nah, kan ini udah panas ya, aku tinggal apa namanya kasih ke tehnya, sampai tehnya itu direndam sama air panas, jadi nggak ada kayak sampai harus berapa gitu. Yang penting semuanya kerendam dengan air panas. Rasa segini sudah cukup ya guys ya, karena semuanya sudah terendam. Terus kita setting 3 menit. Kita akan brew selama 3 menit guys. Kita biarkan dia kena air panas selama 3 menit. Coba lihat. Nah, udah kerendam dengan bagus kok. Teh Sri Lanka banget sih biasanya, tapi untuk bikin milk tea gini paling banyak itu pakai namanya itu merek Assam CTC, tapi ini bukan Assam CTC namanya, ini dari Sri Lanka, tapi ini udah kayak apa namanya, teh yang kecil-kecil gitu loh guys, jadi buat milk tea udah oke kok harusnya. Oke, kita tunggu selama 3 menit ya guys ya. Untuk nanti yang terakhir aku mau bikin namanya masala chai kan, itu teh versi yang aku bilang versi biasa dipakai di India, Bangladesh, Sri Lanka seperti itu. Itu biasanya dicampur sama rempah-rempah gitu kan. Tapi kan aku sekarang cuma punya 2 rempah-rempah ini, jadi aku mau pakai ini aja ya. Ini satunya namanya tulsi. Ini katanya termasuk herb ya, tanaman yang dipakai di apa namanya India dengan sangat berharga ya, banyak mitosnya juga. Ini green cardamom. Aku akan pakai 2 item ini guys, karena udah keburu selama 2 menit lebih, masih belum ya guys ya. Oh ya, mungkin teman-teman itu ya penasaran ya, aku sekarang kok ngitungnya dari mana gitu. Di timbanganku ini ada timernya kok guys, kalau dilihat di sini. Nah, ini timernya lagi jalan. Oke, tinggal sedikit lagi, 5 detik, 3 2 1. Oke, udah 3 menit guys. Karena udah 3 menit, aku buka ya. Nah, terus gulanya yang tadi yang aku udah timbang itu ya, dimasukin semua, dicampur sampai merata. Ini karena dalemannya kayak apa ya ngomong, dalam banget, jadi ya agak repot gini ya, nggak punya sendok yang cukup panjang gitu. Nah, seperti ini deh. Ini base ya guys, jadi ini pasti kayak keras banget untuk diminum karena belum dicampur susu, dan pasti manis banget.
Aku rasa gulanya udah leleh dengan benar. Sekarang aku mau masukin susunya ya guys ya. Susunya aku masukin sebanyak 800 ml guys. Masih kurang. Oh ya, untuk susunya karena aku di rumah gak minum dairy ya ngomongnya ya. Jadi kalau di luar sih minum sih, tapi gak sampai di rumah aja seperti itu. Aku pakai almond milk guys. Tapi kalau teman-teman kan jatuh. Biasanya adanya kan itu ya, apa namanya? Karena di rumah gak ada, biasanya kan adanya susu putih biasa ya guys ya. Itu nggak masalah pakai susu putih biasa. Jadi karena aku udah masukin sebanyak 200 gram, aku tinggal nambah masukin sebanyak 580 gram. Nah ini sisanya yang tadi guys, kan emang buat dibuang ya. Oke, sudah termasuk, ini sudah masuk 800 ml ya guys ya. Jadi udah selesai deh, gampang banget kan. Untuk yang pertama sudah selesai, kita tinggal tutup, lalu masukin kulkas guys. Masukin kulkas sudah selesai. Jadi ini tinggal dikocok sekali lagi ya, biar merata. Karena yang bawah pasti lebih keras gitu ya ngomongnya. Oke, tinggal dimasukin kulkas. Lah, yo. Tinggal ditaruh selama 10 sampai 15 jam ya.